Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing terkait dengan pembahasan draft paper terkait dengan analisis tegangan pada pipa berbelok akibat beban internal dan eksternal menggunakan framework DAI5. Di sini saya memanfaatkan uh, artificial intelligence ya, GPT sebagaimana uh, yang ditugaskan gitu ya. Jadi kita coba gunakan memanfaatkan ChatGPT untuk membuat paper mulai dari pencarian topik, kemudian mencari uh, metode yang bisa digunakan, terutama di sini terkait dengan pemanfaatan finite elemen dan multifisik. Untuk abstraknya bisa dilihat di sini bahwa kita melakukan analisis tegangan pada pipa berbelok yang merupakan aspek krusial dalam perancangan sistem pemetaan. Metode yang digunakan di sini adalah finite element method yang berbasis dengan elemen BIM 1D. Kemudian di dalamnya menggunakan framework DAI5 dalam analisisnya untuk memulai dan menetapkan kondisi awal dalam modelan pipa. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi tekanan yang cukup signifikan pada bagian belokan yang cukup memberikan wawasan yang lebih baik dalam perancangan dan evaluasi sistem pemipaan berbelok. Kemudian pendahuluan di sini saya coba mengintegrasikan antara tujuan daripada analisis yang dilakukan dengan pemanfaatan framework DAI5. Kemudian masuk ke metode penelitian ini juga dijelaskan secara rinci bagaimana tahapan dari metode yang digunakan, mulai dari inisiator, intention, kemudian initial thinking, idealization, dan juga instruction set ya. Kemudian untuk masing-masingnya juga dijelaskan sebagaimana saya coba search atau lakukan pencarian melalui aplikasi GPT ini sehingga bisa dihasilkan draft paper seperti ini. Nah, untuk detailnya di sini saya sudah membuat, meskipun di sini masih ada keterbatasan ya dalam penggunaannya karena dibatasi oleh karakter mungkin atau jumlah pertanyaan. Jadi kalau sudah memenuhi limit dia akan berarti, kecuali kita punya akun yang premium gitu ya, yang tidak terbatas. Nah, di sini dimulai dari kita mencari topik. Kita bisa menanyakan perihal contoh-contoh topik yang mungkin bisa menjadi referensi atau bisa menjadi rujukan untuk dijadikan judul yang harapannya bisa terindeks Scopus gitu ya. Dari sini muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjadi pilihan untuk kemudian bisa kita gali lebih dalam lagi. Nah, untuk untuk kasus kali ini saya coba ambil yang berjudul analisis tegangan pada pipa berbelok akibat beban internal dan eksternal, dan di mana aplikasinya mungkin bisa ditemukan di sistem pemipaan bawah laut. Kemudian analisis ini ternyata cukup relevan untuk bisa dijadikan topik jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian setelah kita menentukan topiknya, kita coba gali lebih dalam lagi dengan pertanyaan berikutnya, yaitu kita minta agar ChatGPT ini bisa menyelesaikan contoh masalah tegangan pada pipa berbelok akibat beban internal dan eksternal menggunakan framework DAI5 yang secara sistematis bisa menguraikan permasalahan. Kemudian mendapatkan hasil seperti ini yang bisa kita coba adaptasi ke dalam draft paper kita ya, termasuk di dalamnya mulai dari inisiator, kemudian ada intention, kemudian ada initial thinking, idealization, mulai dari asumsi-asumsi yang perlu dibangun. Kemudian kalau untuk pemikiran awal atau initial thinking ini terkait dengan
spesifikasi atau parameter-parameter yang diperlukan di dalamnya. Kemudian untuk set instruksinya lebih ke pada bagaimana penerapan dari idealisasi yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ini saya coba idealisasi ya, asumsikan bagaimana konsep 1D elemen BIM ini bisa dibangun modelnya, yaitu dengan melakukan asumsi pendekatan bahwa tumpuan berada di kedua ujung dan belokan, di mana salah satu tumpuan ini memang harus bersifat fix atau tetap ya. Karena kalau tidak nanti akan error ketika dibangun matriks elemen ataupun globalnya. Kemudian dari sini bisa didapatkan apa kondisi batas boundary condition untuk idealisasinya, untuk asumsi-asumsi yang perlu dibangun, kemudian apa namanya beban yang bekerja, dan sistem persamaan untuk elemen BIM-nya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan persamaan tegangan dan defleksi ataupun displacement daripada pipa yang terjadi. Dan kita juga bisa mendapatkan nilai tegangan total ya di titik belokan yang merupakan tegangan maksimal yang terjadi di sistem permukaan tersebut. Kemudian kita juga bisa menanyakan terkait dengan deformasi yang terjadi pada titik-titik ataupun model yang kita bisa menghitung tegangan terjadi pada pipa. Untuk selanjutnya ini adalah hasil-hasil yang sudah dicoba di running oleh ChatGPT, meskipun ada keterbatasan tadi. Kalau misalkan untuk numerik dia tidak bisa keseluruhan perhitungan dilakukan karena keterbatasannya. Itu memang cukup memakan memori juga, dan sepertinya memang perlu software atau aplikasi lebih advance untuk bisa merunning sistem numerik yang ada. Kemudian untuk hasil ini kita bisa masukkan di dalam bagian bagian hasil pembahasan pada draft paper. Nah, setelah kita mendapatkan semua ya metode, kemudian hasil pembahasan, kita bahkan kita bisa mintakan untuk membuat kesimpulan, maka yang mungkin bisa dilakukan selanjutnya adalah kita coba minta dibuatkan introduction atau pendahuluan dan juga abstrak dari keseluruhan studi yang atau keseluruhan penelitian riset yang sudah kita coba gali di atas sebelumnya gitu ya. Jadi rangkuman baik itu abstrak ataupun pendahuluan itu mungkin bisa diurai, diekstrak di akhir pertanyaan gitu ya. Mungkin seperti itu untuk bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT dalam membuat draft paper terkait dengan pemanfaatan finite elemen, khususnya 1D elemen di sini. Untuk 1D elemen sendiri lebih khususnya atau lebih detailnya, di sini kita diminta untuk menentukan momen inersia pipa yang menggunakan formula inersia di sini adalah diameter luar maka 4 dikurangi diameter dalam dikalikan pi dan dibagi 64. Kemudian setelah itu kita menghitung matriks kekakuan elemen untuk masing-masing nodal ya, elemen di antara dua nodal. Kekakuan elemen di sini modulus dikalikan i dibagi panjang pangkat 3 dan matriks elemennya. Kemudian kita bisa menyusun matriks kekakuan global terkait dengan bagaimana melakukan matriks kekakuan elemen baik di segmen lurus dan belokan. Kemudian menetapkan kondisi batas. Di sini tadi bagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, kita coba bangun asumsi-asumsi titik tumpuan bahwa titik A sebagai tumpuan tetap, kemudian titik B sebagai tumpuan dibelokan, dan titik C sebagai tumpuan roller. Kemudian kita menyelesaikan sistem persamaan linear untuk mendapatkan deformasi modal di U dan menghitung tegangan lentur momen di mana M adalah momen lentur yang dihasilkan oleh beban eksternal dan C adalah jarak dari sumbu netral ke penekan keluar.
Kita juga bahkan di ChatGPT ini kita bisa meminta membuat model gambar ya dari parameter-parameter yang sudah dimasukkan tadi. Kita bisa membuat model gambar misalkan dari asumsi yang sudah dibuat dengan dengan jumlah segmen 2, kemudian ada belokan 90 derajat dengan tumpuan di kedua sisi ujungnya. Itu bisa kita mintakan model, tapi memang kita perlu detail dalam memberikan instruksi perintah dalam apa namanya di komen ChatGPT ini. Nah, ini untuk detail-detail hasil penguraian daripada numerik, namun memang tidak bisa diteruskan karena keterbatasan tadi yang saya sampaikan. Di sini ada keterangannya bahwa analisis tidak dapat dilanjutkan karena mungkin sudah mencapai limit ya, sehingga memang harus menggunakan akun yang premium seperti itu. Di sini terakhir kita bisa memintakan untuk dibuat referensi juga itu dari riset ataupun topik kasus yang dibahas. Nah, ini ada gambar yang tadi saya coba minta perintahkan, tapi memang ternyata hasilnya tidak mendekati apa yang kita harapkan ya, jadi memang cukup jauh gitu. Jadi memang ini bagaimana kita bisa memberikan perintah yang cukup detail gitu di dalamnya ya, seperti itu. Jadi untuk kasus pemodelan pipa berbelok ini sekiranya apa namanya hal-hal yang kurang mohon dimaklumi adanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.